saudara-saudara, penistaan agama Islam yang dilakukan oleh pasangan suami istri dari Sukabumi yang menginjak-injak Al-Quran. Saya prihatin sekali dengan kejadian-kejadian di tanah air yang melibatkan bukan saja non-muslim yang menghina Islam, tetapi banyak juga dari kaum muslimin itu sendiri yang menghina dan menistakan agamanya sendiri. Lebih daripada 64% yang menistakan agama Islam selama ini adalah muslim itu sendiri. Mereka sudah tidak suka dengan agamanya, mereka sudah tidak senang lagi dengan agama Islam. Kenapa? Karena memang agama Islam itu membawa hati orang menjadi penuh dengan kemunafikan karena mereka tidak mampu mengikuti ajaran Islam dengan benar, mereka tidak mampu menyelaraskan diri dengan ajaran yang memberatkan hidup kemanusiaan. Dan negara-negara Islam itu adalah negara-negara yang miskin. Karena apa? Karena banyak orang Islam akhirnya tidak mampu mengikuti ajaran agama itu, tidak mampu mengikuti keyakinan semacam itu. Cara terbaik adalah ya menjadi penista agama. Padahal penista itu sendiri sebenarnya bukan dengan menginjak Al-Quran ataupun menghina Nabi, menghina ajarannya. Tidak melakukan ajaran Islam, tidak mengikuti agama Islam dengan baik, tidak sholat dengan benar, itu sebenarnya sudah penista. Orang KTP Islam tetapi tidak puasa juga sudah menistakan agama. Orang berpuasa tetapi tidak sholat, itu juga penista agama sebenarnya. Lalu kenapa Anda ribut? Kenapa Anda marah? Nggak perlu marah. Satu-satunya jalan, tinggalkan agama itu, tenanglah menjadi orang yang tidak percaya dengan agama itu. Itu baru gentle, itu baru namanya tidak menistakan agama. Siapa menteri, siapa anggota DPR yang mampu melaksanakan ajaran agama Islam dengan benar? Tunjuk jari, hebat kalau bisa. Nggak mungkin mengikuti agama itu. Walaupun Anda itu rajin ke masjid, tapi tetap aja longgar. Tetap saja Anda tidak mampu mengikuti agama itu. Tetap saja Anda akan kewalahan mengikuti undang-undang agama itu. Kenapa? Karena agama Islam itu mirip dengan hukum Taurat. Tidak melaksanakannya maka dosa besar. Melaksanakannya juga dosa besar. Kenapa? Melaksanakan setengah-setengah itu adalah dosa besar. Di dalam Al-Quran surat kedua ayat 208, hai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam Islam itu dengan sepenuhnya dan jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Artinya di ayat ini harus mengikuti ajaran Islam sepenuhnya. Tetapi di manakah orang yang mampu melaksanakan ajaran Islam sepenuhnya? Enggak ada. Maukah itu tokoh-tokoh, guru-guru, apalagi saya sudah melakukan perbandingan Islam dengan Kristen sekarang ini. Anda semua yang beragama Islam itu akan tawar hati, setengah hati lagi mengikuti agama itu. Apalagi penelitian-penelitian saya bahwa Islam itu adalah buatan Bang Mamat, buatan Nabi itu sendiri, ibadahnya buatan Nabi itu sendiri. Enggak ada yang benar. Bagaimana cara membenarkan agama itu? Agama yang jauh dari kebenaran. Agama
suruh mutar-mutar batu hitam 7 kali, lempar jin pakai batu. Waduh, aneh, nggak ada nabi di dalam Alkitab yang mengajarkan lempar jin pakai batu. Jin nggak bisa dilempar dengan batu. Jin juga nggak bisa dibakar dengan api. Bagaimana membakar jin pakai api? Nggak bisa, nggak bisa. Oleh karena itu, tinggalkan agama itu, barulah hidupmu tentram, damai, sejahtera. Semua. Nah, saudara-saudara saya di mana-mana itu sekarang diam semua, nggak ada yang berani untuk menentang omongan saya. Lalu mereka bilang saya gila. Gila dari mana? Gila bagaimana? Hanya dengan mengatakan bahwa Muhammad membuat ajaran sendiri. Itu ibadah haji itu sangat jelas sekali perbedaan yang jauh antara ajaran Islam dengan ajaran Kristen. Bagaimana membuat wukuf di padang Arafah, katanya mengingat pertemuan Adam dan Hawa di sana. Ngapain Adam dan Hawa ketemu di situ? Katanya Adam dibuang di Afrika, kemudian Hawa dibuang di India. Lalu mereka berjalan, akhirnya bertemulah mereka di padang Arafah. Itu adalah mengingat pertemuan nenek moyang manusia, Adam dan Hawa. Mereka bertemu di padang Arafah. Ngarang dongeng dimasukin ke dalam cerita Quran. Kemudian sa'i itu adalah mengingat, yaitu larinya Hagar dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, lari ke sana karena kehabisan air itu tidak ada. Lalu Ismail injak itu pasir, lalu keluarlah katanya air Zam-Zam. Katanya air Zam-Zam itu adalah air hasil tendangan Ismail yang keluar, lalu Ismail hidup. Ngarang bagaimana Ismail lahirnya di Israel sana, di tanah Kanaan sana. Masa bayi yang baru lahir langsung dibawa ke situ? Aneh bin ajaib ceritanya itu. Inilah yang menyebabkan saya harus meninggalkan cerita dongeng. Kemudian lempar jumroh. Lempar jumroh itu adalah melempar jin yang menggoda Ismail setelah besar itu. Jadi menggoda Ismail, hei Ismail, tidak tahukah kamu sedang mau di ini sama bapakmu, dan bapakmu sudah menyiapkan pedang untuk menyembelih kamu, katanya. Nah, Ismail lalu mengambil batu lalu melempar jin itu, kemudian matanya buta sebelah, maka dikenallah jin itu matanya cuma satu. Dajjal katanya. Kemudian setan juga merayu Hagar yang ada di kota, di rumah, di Mekah. Hagar, kamu nggak tahu nggak suamimu akan menggorok leher anakmu, dan bagaimana keadaannya sekarang? Apa kamu tidak khawatir dengan anakmu satu-satunya itu mau dipotong lehernya sama suami kamu? Lalu dijawab oleh Hagar, hai, aku jangankan anakku, leherku juga dipotong oleh suami saya akan rela, karena tidak mungkin seorang nabi akan memotong leher anaknya. Kemudian setan mengganggu lagi Abraham, hei Abraham, kamu kok nggak takut, nggak kasihan dengan anakmu yang ganteng, anakmu yang sehat kayak begitu? Kamu mau menyembelih nih anakmu itu? Lalu marahlah Abraham, lalu melempar setan itu karena setan mau mengganggu.
Itulah cerita lempar jumroh. Jadi 3 tempat. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, Jumratul Aqobah. Masing-masing dengan 7 batu. Jadi 7 batu dilemparkan kepada setan. Kalau 22.500.000 muslim naik haji ke Mekah, lalu melempar jumroh dengan 21 batu, maka ada 64 juta setan yang buta matanya. Oh, hebat sekali itu muslim. Karena mereka mampu melempar setan. Haleluya. Luar biasa, ini cerita aneh, dongeng-dongeng yang dibuat oleh Muhammad. Dongeng-dongeng yang dibikin oleh Muhammad. Padahal Ibrahim dan Ismail tidak pernah datang ke Mekah. Ibrahim dan Ismail tidak pernah membangun Ka'bah. Ibrahim dan Ismail hanya tinggal di tanah perjanjian. Bahkan Hagar dan Ismail itu mengembara di bukit Beersheba. Kemudian Hagar mengambil orang Mesir untuk dijadikan istri oleh Ismail. Lalu turunlah mereka menjadi bangsa yang besar yang menurunkan bangsa-bangsa Arab hari ini. Ada 600 jutaan orang, itu katanya turunan dari Ismail. Itu kata mereka. Dan mereka-mereka yang mengikuti ajaran Bang Mamat ini, akhirnya negaranya menjadi kacau balau semuanya. Jadi tidak pantas cerita dongeng dimasukin ke dalam ajaran agama. Bagaimana? Bagaimana itu? Mutar-mutar batu hitam 7 kali. Enggak ada nabi yang mengajar kayak begitu. Ya, hai saudara-saudaraku muslim, segera sadar, sadarlah, sadar. Jangan ikutin ajaran yang dibumbu-bumbuin sama si Somad, sama si Adi Hidayat. Oh, kalau sholatnya harus bagaimana, wudhunya bagaimana. Oh, pintar sekali ngomong, meninabodohkan dan membodoh-bodohin orang agar ajaran semacam itu dipercaya sebagai ajaran nenek moyang. Nah, saudara, itu tidak bisa dipercaya semuanya. Nah, ini ada apa namanya? Nanti saya akan tampilkan beberapa hal ini karena polisi sudah menangkap orang-orang itu, orang-orang yang dianggap penista agama. Sejak pukul 15.00 sampai dengan 22.45 telah dilakukan pemeriksaan terhadap tersangka RP dan juga tersangka FK, di mana tersangka RP diperiksa dan ditanya dengan 57 pertanyaan. Kemudian FK juga dalam pemeriksaan diperiksa dengan 37 pertanyaan. Pemeriksaan berjalan dengan lancar dan kooperatif, kedua tersangka kooperatif. Materi pertanyaan terkait dengan aliran dana yang berasal dari saudara Ika yang merupakan tersangka sebelumnya, dan bahwa orang penistaan agama itu sudah ditangkap dan sudah ditanya macam-macam katanya dengan sekian pertanyaan. Mereka semuanya melakukan itu karena suami istri itu mau berjanji agar tetap setia bersuamikan istri, karena suaminya itu sering kabur. Nah, makanya istrinya suruh, ayo sumpah dulu bahwa kamu tidak meninggalkan saya. Lalu diinjak-injaklah Al-Quran itu
bahwa saya tidak akan meninggalkan istri saya. Lah orang berjanji kok hanya dengan menginjak-injak Al-Quran itu juga nggak salah. Al-Quran itu bukan di kertas itu. Al-Quran itu ada di Lauhul Mahfuz. Al-Quran itu ada di hati orang-orang suci, yaitu orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Itu namanya Quran. Jadi Al-Quran itu adalah diri dan pribadi manusia itu sendiri, bukan yang ditulis di dalam yang berbentuk buku dan kertas itu bukan Quran. Al-Quran itu adanya pada hati orang. Jadi kalau menginjak Al-Quran yang berbentuk buku itu bukan penistaan. Apa salahnya menginjak Al-Quran? Nggak dosa kok. Lalu kenapa dibilang itu penistaan? Inilah kebodohan bangsa, inilah kebodohan orang-orang yang harus dilawan, yang harus dijelaskan. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi tidaklah menistakan agama itu, tidaklah menyentuhnya Al-Quran itu kecuali orang-orang yang bersih. Lah kalau anak kecil itu kemudian menginjak-injak Al-Quran, ya nggak salah, nggak apa-apa kok. Inilah yang menyedihkan dari seluruh pemikiran orang-orang Islam tentang agamanya itu. Harus dikembalikan. Oleh karena itu, satu-satunya supaya orang tidak lagi menistakan Al-Quran, tolong hapuskan undang-undang pasal penistaan agama itu. Karena hanya mengorbankan orang. Biarlah orang itu, suami istri itu bekerja. Biarlah dinasihati saja, nggak usah dimasukin ke penjara, apalagi itu tuntutannya sampai 6 tahun. Saya pun, kalau saya kembali ke Indonesia sekarang ini, betapa gembiranya itu seluruh muslim di seluruh dunia, di seluruh Indonesia. Karena Saifuddin Ibrahim sudah kembali ke Indonesia, kemudian dibuatlah undang-undangnya, dibuatlah hukumannya, disidang, diramein, dihebatin. Apa gunanya itu, apa maksudnya itu semua? Nggak ada arti apa-apa itu kecuali membuat negara ini makin kacau, makin gaduh. Biarkan saja orang mau menginjak Al-Quran, mau menghina mau menghina. Kalau memang Islam itu agama yang benar, kalau memang Islam itu agama yang bagus, ya kita adu. Adu dengan agama lain, adu dengan agama Kristen. Mana orang suka ikut agama Kristen atau agama Islam? Suruh adu saja. Suruh adu agama, kita adu, ajarannya kita adu. Nggak usah pakai undang-undang dan penistaan itu. Itu undang-undang tidak produktif, undang-undang pengacau bangsa itu. Nggak ada gunanya itu undang-undang. Pasal penistaan, pasal 28. Nggak ada manfaatnya sama sekali itu Pak Jokowi. Buang itu, sama dengan undang-undang perda syariah yang dibuat oleh mereka yang kalang kabut dengan agamanya. Biarin aja kita adu agama kita. Lepas, suruh tuh ayam kita berkelahi, lepas, jangan dipegang. Jangan adu ayam, satu dipegang, satu dilepas. Nggak bisa. Biar semuanya dilepas dua-duanya. Mau berantamlah. Mungkin di Papua. Kristen yang menang. Boleh menghina, boleh mengejek agama masing-masing. Boleh saja, silakan. Enggak ada urusannya. Gambar Yesus dibakar-bakar sama kalian. Enggak apa-apa. Itu bukan Yesus, itu hanya gambar kok. Kalian menghina salib. Enggak apa-apa, silakan somat menghina salib. Enggak masalah. Sampai kapanpun orang Kristen tidak akan ribut masalah itu. Inilah yang penting dari saya harus komentar itu dua orang suami istri pasangan itu yang menghina, menginjak-injak Al-Quran itu.
Emang perlu diinjak-injak kok. Saya minta 300 ayat untuk dihapuskan, kok ribut. Nggak bisa dipertahankan ajaran itu. Hanya orang goblok yang mengikuti agama gombal-gambul dari Arab itu. Agama abad ke-7. Mau pula ditegakkan itu hukum abad ke-7. Mana bisa. Orang sudah zaman maju seperti ini. Jadi itu agar semuanya memperhatikan apa yang sudah saya katakan ini. Agar bangsa kita ini bagus dan baik. Ya, Pak Mahmud Madura, tolong jangan ribut lagi, saudara. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.